di tempat, air segitu dalamnya dan segitu baunya. Dia yang saya bingung itu apa? Satu, biaya makan sangat mahal. Terus ya airnya juga kan kira-kira namanya orang tua apa awal kadang-kadang bingung sama air. Yang saya bingung itu mungkin apa karena bibitnya kita nggak tahu dasarnya, nggak tahu udah sampai rumah bayar. Yang jadi masalah itu kasihan kalau ngeliat kayak gitu Pak. Bahkan harus berapa karung, sedang proses penjualan sampai 3 kali. Bahkan ada tawenya kan? 3 kali maksudnya 3 kali panen Pak? Iya, disortir Pak. Sortir. Kasih Pak. Oke, jadi perlu Bapak-bapak ketahui yang namanya kita budidaya lele, walaupun kita awal tebal bibit itu seragam Pak, itu dipastikan, itu benar yang Bapak bilang ada 3 tahap panen. Jadi memang itu benar adanya. Kenapa? Karena pertumbuhan ikan lele itu tidak semuanya seragam. Makanya kalau misalnya di level pembesaran, kalau misalnya kita terbang ukuran 7 sampai 8 cm, itu di bulan pertama masa budidaya kita harus yang namanya pensortiran. Kita harus pisahkan. Jadi minimal kita harus punya 2 kolam untuk mulai budidaya. Kalau 1 kolam nanti bingung mau pisahnya kemana. Jadi minimal 2 kolam. Nah di situ kita pisahkan mana ukuran yang pertumbuhannya normal sama yang pertumbuhannya mungkin tidak cepat. Jadi supaya apa? Supaya yang pertumbuhannya ini lambat, kita berikan pakan secara baik, pertumbuhannya akan lebih cepat. Itu harus kita pisahkan karena perlu diketahui lele itu binatang ikan kanibal yang bisa makan temannya. Tidak makan temannya juga. Kalau misalnya kita budidayanya nggak benar, itu bisa kanibal segala macam Pak. Dan ini dunia banyaknya kejadian. Kanibal apa? Karena kanibal surat tanah, kanibal aset-aset Bapak. Itu banyak kejadian. Kenapa? Karena pertama mindsetnya sudah beranggap budidaya lele itu mudah, gampang, kasih asal-asalan, tidak punya yang namanya patokan bagaimana budidaya lelenya yang baik. Jadi asal ngasih makan, pas sudah ambil kok los ini pakannya dari itu Pak. Asal ngasih makan dan tidak dihitung. Kita sudah bermain di level budidaya, kita harus berhitung berapa pakan yang kita butuhkan dan berapa harapan hasil pakan yang kita dapatkan. Itu harus dihitung. Jangan kalau misalnya Bapak asal-asalan bisa dipastikan itu pasti loss Pak. Karena lele ini termasuk binatang ikan yang rakus, jadi mau kasih makan aja dia pasti makan gitu. Kalau misalnya kita hitung-hitungannya pas, oh ikannya ukurannya 78, beratnya 1 kilonya pas tebar 260 sampai 300 ekor. Dalam 1 kolam ditebar di 3.000, berarti beratnya kurang lebih di hampir di 10 kiloan misalnya. Nah baru dihitung berapa sih kebutuhan seharinya. Oh ternyata perharinya saya harus memberi makan setengah kilo 1 hari. Setengah kilo pemberian pakan misalnya 3 kali berarti harus dibagi 3. Di situ dihitung Pak. Jadi pada saat nanti sudah mulai panen, ketahuan nih, oh pakannya sudah habis sekian, estimasi panen sekian. Nanti baru ketahuan berapa untungnya. Kalau misalnya 3 kali, itu tergantung dari budidayanya. Kalau misalnya saya biasanya memang 2 sampai 3 kali Pak panennya. Tergantung pembeli yang mau ambil. Ada pembeli yang mau ambil, saya mau ambil semuanya. Tapi dengan konsekuensi harganya pasti murah. Kalau disortir, ya sesuai ukuran kan. Misalnya pembeli maunya ukuran sekilo isi 7 sampai 8, kita sortir yang 78, yang masih di bawah berarti kan harus kita kasih makan lagi. Baru panen kedua, ada yang 78, baru dijual sampai total habis di panen sampai ke 3 kali. Kalau misalnya sudah sampai ke panen ke 3 ke 4 masih ada ikan, itu dipastikan ikannya sudah bantat lah. Gak usah dikasih makan lagi Pak, karena pasti ya cuma ngomong makan aja Pak. Nah di situ cara budidayanya. Jadi semua harus diperhitungkan karena ini kita masuk ke level budidaya dan masuk ke level usaha. Tidak boleh yang namanya kita pertama coba-coba melihat hanya di YouTube,
diaplikasikan, apalagi nyampur aduk. Kayak tadi Abah bilang, nyampur aduk semua teknologi, Pak. Misalnya besok Bapak terima teknologi Abah Nasruddin, terus lihat di YouTube kayaknya ini lebih menarik nih, padatnya bisa lebih tebal, coba deh dicampur-campur. Itu pengalaman saya pernah lakukan seperti Bapak dulu. 2012 saya baru memulai usaha lele. Saking pengen tahu banyaknya ilmu, saya coba semua ilmu, Pak. Hasilnya berantakan. Saya kembali ke teknologi dari Abah Nas. Artinya semua teknologi sebenarnya bagus, Pak. Tapi teknologi Abah itu teknologi yang mudah untuk diaplikasikan. Pemahamannya lebih mudah. Kalau yang di luar sana, apalagi nanti Bapak mungkin sudah besar untuk memiliki karyawan untuk yang jaga kolam, itu yang jaga kolam juga belum tentu ngerti, Pak. Kalau misalnya teknologinya sudah ngejelimet. Intinya kalau misalnya air sudah kotor, ya diganti. Kasih makan juga nggak boleh asal sembarangan ngasih makan, ada ukurannya. Walaupun lele itu kalau misalnya sudah kenyang, pasti dia berhenti nggak akan makan. Tapi lebih baik kayak seperti manusia lah. Lele itu kita kalau bisa makan kekenyangan kan nggak bagus juga, Pak. Begah, pengennya tiduran. Sama lele, Pak. Lele tuh kadang-kadang kalau dikasih makan aja. Pas sudah kenyang diam berdiri. Nah itu berdiri itu kekenyangan dan bisa kayak semacam bakteri virus itu nempel karena dia nggak kenal, diem aja. Tapi kalau misalnya pas, dia tetap gesit. Jadi virus bakteri itu nggak akan nempel. Jadi seperti itu, Pak. Kalau misalnya untuk pakan yang mahal, banyak rumor di luar sana pakan mahal. Gimana caranya supaya menekan biaya pakan? Makanya timbul pakan-pakan alternatif, pakan-pakan yang tidak benar. Kalau saya prinsipnya kayak gini, semuanya itu harus dihitung untuk manajemen pakan. Dan sebelum budidaya, Pak, ini khususnya nanti yang di pembesaran, harus punya marketnya, mau jual kemana ini. Jangan jual lele pada saat mau panen. Ujuk-ujuk nih nyari pasar nih kemana ya? Cari sana sini nggak ada yang mau jual. Ada yang mau jual, ngelihat kita ikan yang sudah mau panen, pasti ditekan, Pak, harganya. Kamu mau nggak jual dengan harga sini? Kita bingung, nggak ada pembeli lain. Ya udah deh, jual aja deh. Kenapa? Lele uniknya, lewat dari ukuran pasar itu harganya pasti turun kan. Misalnya harga di pasar 25.000, ukuran 78. Kita serba salah nih, karena nggak punya calon pembeli. Mau diambil sama pembeli yang tadi harganya ditekan, tidak diambil, kita harus kasih makan. Udah keluar uang, tapi harga lelenya dipastikan akan turun. Kenapa? Karena sudah melewati ukuran-ukuran yang ada di pasar. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi Bapak-bapak yang di petani pembesaran itu harus mencari market minimal di wilayah Jatimakmur ini, Pak. Di sini banyak ada lele, ada banyak pecel lele, ada pasar, pasti ada supply-nya dong. Ngapain istilahnya banyak pecel lele di sini, ada pasar di sini, tapi suplainya dari Bogor, dari tempat kami. Kan itu ada cost, ada biaya pengiriman. Kenapa ngambilnya nggak di wilayah Jatimakmur ini? Ya kan, Pak? Artinya kalau itu orang yang nggak bisa jual, itu pertama mungkin mainnya kurang jauh, terlalu lama di kolam, nggak mau sosialisasi ke kanan kiri, jadi cuma mikirin teknik budidaya aja, tapi marketnya tidak. Asmin, sampai kemana lu, Men? Kan siang. Bu. Dapat makan. Alhamdulillah.
Yuk. Siap. Bang Furkon, makan apa kita? Kita makan siang dulu. Makan siang dulu. Oke, Bang. Selamat istirahat dulu ya. Siap. Balik lagi lo, Bang. Balik. Oke. Oke, istirahat. Ada yang bisa bantu jawab saya? Mungkin yang pernah yang main di lele Mas siapa? Mengingat tahu nggak Pak? Kenapa namanya lele Sangkuriang? Berangkat sebelum matahari. Kenapa? Nih, ada ini tuh, ada jawabannya tuh. Perkawinan silang. Perkawinan silang balik. Lanjut Kak. Kawinan silang. Oh. Itu kan udah dijelaskan. Perkawinan silang. Tuh, ya kan Jadi di bawahnya dong. KKP di BBPWAT Sukabumi itu memperbaiki genetika lele dumbo, Pak. Mengawinkan lele dumbo generasi kelima dikawinkan dengan generasi kedua. Jadi kalau ibarat kata anak ngawinin ibunya, Pak. Nah ini kan sama dengan cerita legenda Jawa Barat yaitu Sangkuriang yang dimana anak ngawinin ibunya. Nah ini diambil dari cerita itu Pak, lele Sangkuriang itu. Jadi perbaikan genetika lele dumbo yang dulu mungkin bisa dibilang kalau misalnya kena patil beracun ya, racun bisa meriang. Nah kalau lele Sangkuriang ini enggak Pak. Oke, next. Nah ini keunggulan lele Sangkuriang yang pertama kemampuan bertelurnya Pak. Kalau misalnya Bapak nanti di penatasan itu relatif lebih banyak dibandingkan dengan ikan jenis-jenis lele yang lain. Itu kira-kira untuk per kilo indukannya itu menghasilkan 40.000 sampai dengan 60.000 telur. Kalau hidup semua kali aja Pak satu ekornya dijual, kita jual biasanya 300 perak Pak. Berarti itu kalau 60.000 hidup semua kali 300 berarti berapa? Banyak ya Pak? 18 juta Pak gitu. Istilahnya ya cukup banyak itu untuk satu indukan Pak. Bagaimana kalau misalnya indukannya banyak? Banyak. Yang kedua mortalitasnya tinggi, artinya ini lebih tahan terhadap penyakit Pak. Jadi dibandingkan ikan lele jenis yang lain, lele Sangkuriang itu lebih tahan terhadap penyakit. Yang ketiga itu lele itu adalah ikan kanibal, tapi berbeda dengan lele Sangkuriang ini kanibalnya nggak terlalu gimana-gimana. Tetap kanibal, tapi nggak seperti ikan-ikan lain yang ikan lele yang lain yang tingkat kanibalnya tinggi. Yang selanjutnya adalah FCR-nya itu 1:1 yang tadi saya sebutkan. Oke, next. Nah, ini Pak bentuk dari lele Sangkuriang. Bisa dilihat, jadi Bapak bisa nanti membedakan ikan lele Sangkuriang sama ikan lele yang lain Pak. Nah ini kepalanya pipi, sirip punggungnya berbentuk panjang, ada sumurnya. Kalau lele pasti semuanya ada sumurnya Pak. Bagian tengah berbentuk bulat dan sirip ekor berbentuk bulat seperti kipas. Oke. Next. Nah ini warnanya hitam ke hijau-hijauan. Jadi biasanya itu totol-totol Pak, seperti loreng-loreng. Oke, next. Dan bagian belakang cenderung pipi ke samping. Oke, lanjut untuk habitatnya Pak. Nah, Kang, lele itu bisa hidup di kisaran berapa sih dari sisi suhu air atau suhu udara? Untuk suhu air itu sekitaran 24-30%. Artinya itu sudah air dalam wajan lah, istilahnya tidak perlu yang gimana-gimana. Kalau misalnya dibandingkan, saya kebetulan kolam saya ada di Gado Pak, di Gado Puncak. Mas, kalau berarti lele bagusnya di dataran tinggi dong Pak? Tidak. Lele cenderung menyukai tempat yang panas Pak. Jadi kalau misalnya nanti Bapak pelihara lele, kalau bisa itu di tempat yang terbuka, tidak tertutup dengan pohon Pak. Karena lele membutuhkan sinar matahari.
Nah, gimana yang untuk di dataran tinggi seperti saya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Tapi biasanya masa panennya akan mundur 1 minggu, Pak. Sama saja kayak kita lah, Pak. Kalau misalnya kita di tempat dingin kan biasanya sukanya malas-malasan, Pak. Nggak mau ngapa-ngapain, sama kayak lele. Di tempat dingin tuh dia malas-malasan itu, malas makannya. Kalau di tempat panas justru nafsu makannya itu lebih tinggi. Nah, pH airnya standar normal itu di kisaran 6,5 sampai 7,5. Itu air sehat dan normal pada umumnya. Karena kalau misalnya di bawah 6,5 itu biasanya cepat menimbulkan bakteri dan penyakit. Oke, selanjutnya dari segi oksigen terlalu dalam air kisaran 5 sampai 6 mg per liter. Dan sifat lele perlu Bapak ketahui ini adalah ikan di malam hari, Pak. Ikan seperti kalau misalnya bahasa ini adalah sifatnya nokturnal. Nokturnal adalah aktif di malam hari seperti kelelawar. Makanya pemberian pakan itu lebih banyak di malam hari dibandingkan di siang hari. Karena malam hari itu lele lebih aktif dibandingkan di pagi dan siang hari. Biasa lebih enak dipandang karena kita banyak varian warna kan kalau misalnya terpal. Lanjut adalah kolam beton. Nah, kolam beton ini khusus untuk bapak-bapak yang memang lahannya milik sendiri, Pak, dan memang sudah yakin saya mau besar di lele, saya mau menjadi pembudidaya lele, saya mau jadi pebisnis lele. Maka saya punya dana untuk membuat kolam beton, ya buat. Karena kekuatannya bisa 5 sampai 10 tahun. Jadi tidak ada lagi penggantian terpal seperti di kolam terpal karena masa pemakaiannya 3 sampai 4 tahun. Kalau beton kan bisa lama, tapi dipastikan itu adalah lahan sendiri supaya nanti kalau misalnya kita tidak panjang sewa, ya mau nggak mau kan nggak bisa dibongkar pasang kan, kalau misalnya beton. Nah, ini sifatnya permanen dan harganya relatif mahal memang, dan pembuatannya beda dengan kolam terpal, Pak. Kalau bentuk beton kan tukang yang bangun ya butuh waktu mungkin 3 sampai 4 hari. Kalau misalnya menggunakan terpal, banyak yang jual itu sudah jadi langsung bisa hari itu kita budidaya. Nah, kelemahannya yang lain kolam beton itu adalah bocor, Pak. Bocor-bocor halusnya. Sama seperti kolam saya yang ada di Bogor. Karena itu saya lahannya punya sendiri, itu saya total di beton semua, Pak. Tetapi pada saat usia berjalan itu ada namanya bocor-bocor halus, tembes. Nah, itu sulit sekali itu untuk diperbaiki. Kita udah approve, kita udah semen lagi, tetap bocor aja. Dan solusinya jadinya kolam beton kita terpalin, Pak, jadinya. Jadi bisa buang-buang uang lah. Jadi beton cuma di rangkanya aja, tetap kita lapisin terpal supaya bisa tidak bocor-bocor lagi. Nah, itu kelemahan dari kolam beton. Dan selanjutnya adalah kolam tanah. Nah, kolam tanah itu sendiri mungkin ini diaplikasikan kalau di daerah Jabodetabek banyakannya di Bogor, Pak. Di Bogor di wilayah Parung, Pak, yang lahannya masih luas-luas. Kalau untuk daerah Jawa itu ada di daerah Pantura, daerah Cirebon, itu yang memiliki lahannya masih luas-luas. Itu bisa menggunakan kolam tanah. Biasanya tuh kayak semacam lahan bekas sawah dijadiin kolam. Dan itu kalau misalnya mau kita buat misalnya di jadi Mas saya mau pakai kolam tanah aja, itu capek, maka harus digali dulu kan. Harus digali dulu dan memakan waktu pertama. Yang kedua, kelemahannya adalah susah untuk kontrol. Bedanya di kolam terpal dan kolam tembok, itu kalau kolam tanah susah kontrolnya. Kayak misalnya hama masuk, tiba-tiba salurannya tercampur dengan buangan warga. Nah, itu sulit untuk kontrolnya. Kalau misalnya kita mau ganti air, gimana cara ganti airnya? Tuh kan itu sudah bercampur dengan tanah. Nah, itu perbedaan untuk di kelemahan di kolam tanah. Tapi relatif itu biasanya diaplikasikan di daerah-daerah yang lahannya masih luas, seperti daerah-daerah Jawa, di daerah Pantura. Nah, untuk bentuk next itu ada yang bentuk kotak, Pak. Yang zaman dulu orang pernah bikin kolam tuh bentuknya kotak-kotak, Pak. Kotak. Nah, itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalau misalnya kolam kotak, misalnya seperti ini, Pak. Nah, ini kolam kotak. Ini
kotak bisa dijadi satu kan Pak? Artinya bisa menghemat lahan. Di situ boros lahan itu artinya ya butuh banyak lahan dalam pembangunannya. Kalau dari sisi pembangunannya itu relatif lebih murah karena satu dinding itu bisa dibikin 2 kolam. Oke. Dan kelemahannya lele itu sebenarnya suka mojok Pak kalau misalnya di kalau misalnya dia udah kenyang itu biasanya suka berdiri dan mojok Pak. Nah kalau kotak kan dia ada tempat untuk dia bersandar. Oke. Nah biasanya pemberian makannya itu bisa tidak merata. Misalnya kolam Bapak persegi panjang, kasih makannya dari sini nih, kasih makan. Sedangkan di sini ada ikan, nggak bagian makan. Nah itu kelebihan dan serta kekurangan untuk menggunakan kolam untuk kotak ya. Nah sekarang yang lagi in yaitu menggunakan kolam bulat Pak. Kolam bulat pertama itu banyak yang jual, artinya sudah sepaket Pak. Sudah ada rangkanya, sudah ada pembuangannya, sudah ada terpalnya, jadi udah tinggal isi air aja. Berbedanya itu bisa dibilang agak biaya pembangunannya agak lebih mahal karena seperti Pak bulat ini nggak bisa disatuin Pak. Dindingnya harus beda-beda. Jadi selain dinding satu untuk satu kolam, dinding 2 untuk kolam berikutnya, jadi tidak bisa menghemat dari sisi pembangunan lahan. Dan ikan biasanya lebih aktif karena tidak ada tempat untuk bersandar Pak. Semuanya bulat. Seperti kita kalau misalnya kita umroh itu lele itu kalau bulat tuh kayak tawaf Pak, muter terus. Nah lele yang muter itu biasanya ya aktif, jadi cepat menghabiskan energi dan biasanya cepat lapar. Otomatis pemberian makan itu bisa lebih maksimal dan pembuangannya bisa lebih maksimal. Artinya pembuangannya kita biasanya sistemnya central drain Pak. Jadi pembuangannya itu di titik tengah. Lele itu kotorannya beda dengan ikan-ikan yang lain. Kalau lele itu kan, kalau ikan yang lain mungkin Bapak pelihara ikan emas atau ikan gurame, bentuknya kayak cacing kan Pak, kotorannya, dan dia biasanya naik ke permukaan. Nah lele itu kolamnya kotorannya berbentuk lumpur Pak. Dan itu yang paling bahaya kalau misalnya kita tidak perhatikan, karena tidak kelihatan. Beda sama ikan gurame yang kotorannya naik ke atas bisa kita serok, sedangkan kalau lele itu kotorannya mengendap di dasar. Nah kalau di kolam bulat itu menggunakan sistem central drain, jadi pembuangannya di tengah. Dasarnya kita bikin miring ke titik pembuangannya. Jadi pada saat kita buang itu yang dibuang adalah semua kotorannya. Jadi dipastikan kalau misalnya Bapak maintain airnya itu baik, kotoran yang dasar itu akan terkuras dengan maksimal. Dan pemberian makannya lebih rata karena kolam bulat kan kasih makan semuanya pasti kena. Beda kalau misalnya kolam kotak yang bentuknya persegi panjang, apalagi panjangnya panjang banget, kadang-kadang kita ngasih makan di sisi kanan, sisi kirinya nggak kebagian. Beda dengan di kolam bulat. Oke. Next, Oke, lanjut kita masuk ke sistem budidaya. Jadi banyak sistem budidaya lele yang banyak diaplikasikan oleh pembudidaya lele. Next Pak. Nah di sini saya kasih contoh, ada yang namanya bioflok, ada yang namanya air mengalir Pak. Itu RAS ya, recirculating aquaculture system. Ada yang pakai sistem booster, penggunaan obat dari awal tebar sampai dengan panen, itu semuanya obat-obatan yang dipakai. Ada red water system, jadi airnya berwarna merah dengan campuran Yakult Pak. Biasanya teman-teman yang menggunakan red water system adalah memperbanyak bakteri-bakteri lactobacillus, dan itu bisa diperoleh dari Yakult yang difermentasikan. Dan natural water system itu air natural, biasanya airnya berwarna coklat, biomaksi, dan GWS. Nah, next. Nah ini sistem yang kita aplikasikan di kolam kita adalah menggunakan
green water system. Green water system ini adalah air hijau dari proses fotosintesis yang di dalamnya terdapat alga, klorofil, dan yang lain-lainnya. Jadi itu bisa makanya kenapa air itu bisa berwarna hijau. Nah, untuk sistem green water system sendiri nanti akan dijelaskan oleh Kang Adit. Kang Adit waktu yang baik. Untuk green water system ya Pak, air hijau ini memang kita banyak menggunakan mikroalga. Jadi tetap menggunakan bakteri juga. Bakterinya ini memang dikembangbiakan, ada starternya. Jadi ada yang menggunakan moase atau mungkin biang gula ya dari tetes tebu itu. Nah kalau metodenya Haji Nasruddin ini starternya menggunakan kotoran hewan. Jadi pakai menggunakan kotoran kambing, kelinci, atau domba. Nah itu apa namanya? Mereka semua bisa. Tapi kalau kotoran sapi yang sering kita juga udah beberapa kemitra binaan saya juga nyoba kurang bagus Pak. Kurang bagusnya apa? Kalau kotoran kambing, kotoran kambing, domba, kelinci itu apa namanya? Nggak mudah kena jamur Pak. Tapi kalau kotoran sapi itu kemarin mitra binaan saya karena nggak dapat kotoran kambing, dia gunakan kotoran sapi. Nah jadi ikannya prosesnya kena jamur. Tapi selama saya budidaya, saya nggak pernah kena jamur gitu. Jadi kotoran kambing yang memang saya lebih sarankan untuk membuat green water system ini juga. Nah, memang tadi disebutkan sama Mas Wendy juga banyak beberapa teman-teman yang main budidayanya menggunakan bakteri. Ada yang nitrobakter mereka pakai, ada yang pakai Yakult, ya kan bakterinya Yakult, Lactobacillus. Nah, cuma pembudidaya ini kalau diajak berbicara akademisi, pusing Pak. Karena kalau bioflok sendiri itu pelajarannya materi pertamanya itu kan biasanya 3-4 hari Pak latihannya. Hari pertama itu ngantuk Pak. Hari pertama ngantuk. Kenapa? Kita bicaranya air Pak. CO2, O2, sekian nitrat, ada nitrit segala macam itu udah Pak gitu kan. Nah kalau untuk green water system ini nggak menggunakan seperti itu, tapi bakterinya yang digunakan itu memang kalau Abah Haji Nasruddin itu udah membuat sendiri bakteri probiotiknya, dan itu tidak dijual belikan Pak, tapi diberikan. Jadi selama jadi muridnya beliau, selama mitra binaan beliau juga menggunakan metode beliau itu gratis sama dia. Gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin ini bakteri dari mana ya, kesipannya apa ya, bagaimana membagiannya. Lama-lama kita nggak jualan ikan Pak, nggak jualan lele, jualan probiotik. Nah makanya kebanyakan teman-teman yang lain juga pakai metode-metode yang tadi disebutkan tadi itu kebanyakan probiotiknya Pak, karena probiotik buat pakannya itu nanti beda, buat airnya beda, buat menghilangkan jamur beda, itu minimal pakai 4 probiotik. Tapi kalau yang green water system ini hanya menggunakan 1 probiotik aja Pak. Untuk penanggulangan penyakitnya juga pakai seperti itu. Jadi setelah di airnya dikompos, ya kan kita sebut dikompos ya Pak. Jadi kotoran kambing itu memang yang benar-benar yang segar. Jadi yang kering, jangan yang kering. Atau yang biasa di tukang pupuk kan ada tuh dijual. Nah itu jangan Pak. Jadi itu lebih nggak bagus gitu. Jadi memang yang udah campuran juga dengan kotoran kambing dan kencing kambing. Nah itu nggak banyak Pak, cuma paling 1 ember ikan ya 5 kilo gitu kan. Atau kalau enggak kalau ukuran standar itu biasanya standar Pak, kalau menurutnya Abah Nasruddin itu untuk kolam besaran 2 kali minimal. Atau kalau misalnya pakai kolam bulat ya, kolam bulat diameter 3 itu biasanya diisi 15 kilo atau setengah karung lah gitu. Nah itu nanti direndam. Nah
itu ada 6 tutup botol tanpa garam, ya kan? Terus nanti campur air, diaduk, nanti disebar. Didiamkan aja tuh Pak sampai 8 hari. Nanti akan dia tumbuh. Nah, kalau dia sudah jadi airnya, kalau sudah kita bilang sudah matang gitu airnya, itu warnanya seperti teh, hitam kecoklatan. Nah, itu bagus Pak. Tapi kalau masih bening nggak bagus. Nah, fungsinya apa? Fungsinya probiotik hydrogen ini itu untuk menstabilkan tadi yang disebut sama Mas Medi tadi, pH air dan suhu. Jadi kalau di apa namanya di kolam saya itu, kalau di agrowisata Halim, kalau pas lagi habis, kadang-kadang kan juga teman-teman pembudidaya datang tuh habis maghrib gitu kan, diskusi sama saya yang mungkin biasanya kerja gitu kan, pulang jadi sama saya diskusi di sana. Itu kalau dilihat kolam saya itu berasap Pak, keluar asap. Nah itu proses, tapi kan di dalamnya nyaman, gitu. Karena lele ini kan sebenarnya dijelaskan sama Mas Yudin, hidupnya di dasar perairan. Dia nggak suka di atas permukaan air. Karena kalau yang nila, ikan bersisik yang lainnya memang di atas permukaan air. Nah, green water system ini memudahkan kita Pak untuk melakukan implementasi budidaya. Makanya mitra-mitra binaan kita yang melakukan budidaya pembesaran itu bisa dijamin pasti berhasil. Kenapa? Karena mudah ditiru, mudah diduplikasi, gitu. Nggak ribet lagi pemeliharaannya. Dan airnya pun bisa dipakai terus Pak. Jadi kalau panen, airnya dipindahkan, terus nanti dikembalikan lagi, isinya 50 cm, kembali lagi seperti itu. Nah yang dibuang adalah yang tadi lumpur dasarnya Pak. Jadi kita memang hemat air, gitu. Jadi nggak perlu lagi Bapak buang lagi seperti ini, gitu. Beda dengan sistem yang lainnya Pak. Kalau metode yang lainnya kayak RWS, red water system, bioflok, itu harus dibuat dulu airnya Pak. Atau kalau bisa harus menunggu vlognya jadi. Kalau dia nggak nge-vlog, ada Pak, gitu. Nah bahkan ada juga yang mencoba berkompetisi dengan saya. Dia bilang sama saya, Mas, saya pakai bioflok metodenya, tapi saya beli dari sampean. Gak apa-apa, saya bilang. Garansi tapi 3 hari saya bilang. Kalau metodenya sama seperti saya, metodenya saya garansi 1 minggu saya bilang. Nah dia ngakuin ini saya juga bagus, selama 1 minggu nggak ada kematian. Dia pakai bioflok gitu kan. Dia memang tempatnya padat memang. Nah dimasukin 10.000. Saya awalnya saya bilang jangan, saya bilang. Dia sempat ngotot karena yang biasa beli benih sama saya itu Pak, saya selalu tanya. Seperti yang Haji Nasruddin juga, kalau beli benih di beliau pun nggak sembarang kasih. Mau beli 10.000, mau dihargai mahal aja sekalipun nggak bakal dia kasih. Kenapa? Dia tanya dulu berapa ukuran kolam. Nah itu seperti itu. Jadi kita nggak mau sampai beli benihnya itu terus akhirnya mati. Karena kenapa? Kita pembudidaya bukan pedagang. Kalau pedagang menjual sebanyak-banyaknya, gitu. Nah jadi dengan adanya green water system ini, kita berharap petani-petani juga bisa menghasilkan produksi-produksi ikan konsumsi yang lebih banyak lagi. Kenapa Pak? Karena gini Pak, kalau di setiap kita di setahun ini ya Pak, dalam 1 tahun itu bisa terjadi kekosongan ikan lele Pak. Pernah kan ikan lele harganya mahal, gitu. Kenapa Pak? Karena semuanya udah pada panen Pak. Nah, kayak kasusnya 2020 ini yang paling parah Pak. 2020 selama masa budidaya lele itu yang paling terparah Pak. Kenapa? Suplai terbesar untuk jadi Botabek itu Indramayu Pak. Indramayu, Banjarnegara, terus Boyolali juga masih masuk Pak. Boyolali itu sama Lampung Pak. Nah ketika kemarin Januari Februari mau panen, Indramayu kena musibah Pak, banjir petaninya semua. Gitu. Ya ditambah mereka punya
pesisir kan, mereka di pesisir, Tenarok, hal itu. Nah itu ikan sempat kosong Pak. Nah penjualan lele konsumsi itu bisa mencapai di petaninya aja, petani nahan dia akan 20.000 Pak di kolam loh Pak. Gitu. Nah jadi artinya kita menjaga kestabilan ini jangan sampai lele itu juga bisa masuk dari daerah-daerah luar yang memang tentunya belum tentu konsistensinya bisa terjaga. Nah dengan kemudahan kita berbudidaya, kita berharap banyak Pak petani-petani yang akhirnya memang mereka bisa sukses budidaya. Kebanyakan kan petani-petani kita itu ceritanya gagal Pak, sebenarnya sedih ya Pak. Gitu. Jadi kalau ada yang diskusi sama saya itu biasanya gini, budidaya lele itu kanibalismenya tinggi, bukan cuma makan temannya sendiri, bisa makan rumah, mobil, gitu kan. Bahkan bisa suami istri bisa cerai Pak gara-gara budidaya lele Pak. Gitu. Nah itu ternyata kenapa? Ternyata kebanyakan salah memilih metode. Kalau Bapak ibaratnya seorang akademisi pakai sistem bioflok, RWS atau RAS yang bermain dengan bakteri cocok. Tapi kalau ketika Bapak bukan akademisi, ya kan, terus apalagi sambilan kerjanya gitu kan, enggak di bidang itu, enggak, artinya enggak seperti kita yang ada di kolam setiap harinya, itu enggak akan bisa. Ketika istri yang ngasih makan udah ribut sama istri, kamu kasih makan apa gini kan, kamu pernah ngambang semua gitu. Nah, karena apa? Vlognya tadi nggak jadi, bakterinya nggak bisa, karena bakteri kita bermain bakteri Pak. Ketika bakteri itu sedikit, ya kan, dia kena fotosintesis matahari. Kalau green water system ini kan dia banyak menggunakan cahaya matahari Pak untuk proses fotosintesis, mengurai kotoran. Jadi mikroalganya itu tadi plankton, zooplankton itu memakan kotoran si ikan Pak. Nah memakan kotoran ikan ini, nah mereka ini yang bisa menjadi pakan alaminya si ikan itu sendiri. Makanya kalau misalnya semakin lama air itu tetap kondisinya terjaga, dia akan tumbuh lumut Pak. Jadi kayak lumut-lumut gitu loh kan. Nah lumut ini menjadi pakan alaminya si ikan ini juga, sehingga lendir si ikan itu tidak akan mudah habis terkikis Pak. Karena kenapa? Kalau ikan lele itu kan kekuatannya di lendir Pak. Tubuhnya diselimuti sama lendir. Seandainya dia tidak nyaman, dia akan banyak mengeluarkan lendir. Bapak tes aja, lele dikasih air bening Pak, dia akan berusaha untuk membuat keruh air. Dengan cara apa? Membuang lendir yang banyak. Sehingga Pak, pasti Bapak temukan lelenya itu tidur di bawah, padahal lemas Pak. Nah, hitungan 2-3 jam aja lele diangkat sudah badannya kasar. Artinya apa? Udah dia terkikis. Nah, kenapa green water system ini lebih sesuai dengan habitatnya si lele? Nah, cuma itu tadi manusia kan kadang-kadang pengen uji coba lah, pengen ada kepentingan lain kan gitu kan. Kalau kalau green water system tuh memang sederhana, tadi cuma kolamnya kolam kotak. Nah, mulailah nanti mulai ada bioflok. Bioflok itu menjual kolam bulat, aerator, probiotik, banyak yang dijual. Karena kalau green water system nggak ada yang bisa dijual Pak, yang dijual ikannya. Karena Pak probiotik nggak pakai banyak probiotik itu aja. Terus kalau misalnya dari pakan yang mungkin udah pernah budidaya, kita nggak ada bibis pakan pakai probiotik, nggak ada. Nah ini yang kekuatan dari green water system. Pakai yang metode yang lain, orang biasanya kalau istilahnya kebanyakan gaya, lu kalau budidaya kebanyakan gaya, jatuh nanti kan gitu. Nah kalau green water system nggak ada banyak gaya Pak, memang hasil panennya yang kita kejar. Jadi kalau yang menggunakan green water system, yang baru budidaya pun sekalipun kita biasanya mengarahkan yang biasanya 1.000 Pak, 1.000 ekor itu bisa menghasilkan kalau tanpa kematian itu 140 kilo. Gitu. Kalau yang mitra saya yang pernah alami itu 130-135 kilo bisa dapat Pak. Padahal dia sebelumnya belum mengenal lele.
tapi dia bisa panen seperti itu. Nah, dengan adanya greenwater system ini, kita bisa juga melihat benih-benih yang akan kita pilih, Pak. Karena apa? Dalam budidaya lele, khususnya yang greenwater system ini, kita ada tiga yang wajib diperhatikan, Pak. Kalau yang tadi airnya, greenwater systemnya itu airnya, Pak, media airnya, bioflok segala macam itu media airnya. Nah, yang kedua itu adalah benihnya. Gimana sih memilih benihnya gitu kan? Kadang-kadang kita kalau misalnya pemula nih, Pak, senengannya kan dilayani. Saya mau pembibit, saya layani ke Bapak kan gitu kan. Nah, Pak, benihnya diantar aja, harga sekian gitu. Satu yang dicari pasti yang murah. Yang kedua mau dikirim, ya kan, nggak ada ongkos kirimnya. Sebenarnya ongkos kirim juga termasuknya mahal juga sih, Pak. Gitu, tergantung jaraknya. Tapi kalau kita pemula, malas untuk membeli benih, mainnya online aja, karena kita harus tahu bahwa kita usahanya atau kita yang kita beli adalah makhluk hidup. Karena kalau kita tadi datang, ya kan, tadi ada yang cerita juga, Bapak tadi bilang ya, benihnya itu sampai ke sana, nggak taunya kondisi sakit, ya kan? Nah, saya juga 2012 belajar, Pak, dan nilai ruginya banyak. Saya beli 10.000, datangnya 5.000, dihitung, ya kan? Beli 10.000, ya kan, mati 7.000, gitu kan? Nah, alasannya mereka, ini kan dari risiko perjalanan, Pak, kita nggak bisa begini, bukan begini, susah lah poin ceritanya. Terus mereka bilang menggantikan, ya sampai berganti tahun nggak ganti kan ya, gitu. Tapi uang masuk, gitu kan. Nah, terus akhirnya saya datang sendiri melihat ikannya. Nah, akhirnya saya tahu benih yang sehat itu adalah yang pergerakannya lincah, Pak. Jadi kalau bisa jangan airnya disurutin dulu kalau Bapak datang beli benih, cek aja. Nah, itu perlu track record dari pembelinya pun juga harus tahu, Pak. Ya, makanya biasanya kadang-kadang kan suka ditanya kan, suka di medsos atau apa segala macam, gimana hidupannya bersertifikat nggak? Kan gitu. Sebenarnya bukan hidupannya bersertifikat, Pak. Yang kebanyakan salah penafsiran adalah BBAT itu mengeluarkan yang namanya surat keterangan asal indukan. Jadi indukan ini terciptanya dari mana? Gitu. Nah, itu tadi kebanyakan pembibit-pembibit sekarang ini apa? Lele ini kan bisa dipijah nih, Pak, secara alami. Begitu kelihatan gendut, ya kan? Masukin aja dia di situ. Ya kan, jantan dan betinanya dia bertelur, Pak. Tapi jadinya cuma 2.000, 3.000, kan seperti itu. Begitu digedein, gitu ya. Nah, dia rawan penyakit. Itu karena indukannya nggak terjaga. Nah, indukan ini penting. Biasanya buat apa? Hasilnya, Pak. Makanya kalau saya kasih materi pelatihan itu juga biasanya perbandingan antara lele sakuriang, lele jumbo, masamo, mutiara, sama piton. Nah, kalau lele piton itu kan sudah dikelola sama masamo, dan piton itu dikelola sama PT, Pak. Jadi indukannya sudah terjaga memang, pasti dia. Itu kalau yang piton itu punyanya Cerongkopan, Pak, atau sentral pangan pertiwi 781 biasanya pakannya. Tapi Bapak budidayanya harus sampai pakannya full pelet, produknya 781. Nah, dikasih itu beli indukan beli benihnya piton. Cuma masalahnya, Pak, piton itu kurang laku di pasar. Gitu. Kenapa? Karena bentuknya dia kan seperti ular piton, Pak. Nah, yang lebih banyak itu makanya sampuriang. Makanya sampuriang itu yang lebih diserang, gitu kan, untuk pasarnya, marketnya. Nah, Masamo sendiri dari Matahari Sakti, Mojokerto juga kurang diminati. Kenapa, Pak? Karena pembudidaya pemijahnya beli indukannya mahal, Pak. Bisa 2 kali, bahkan 3 kali lipat dari harga indukan yang biasa. Mungkin kalau yang pembudidaya belinya indukannya kiloan ya, Pak, ya.
kiloan gitu kan. Nah itu bisa jadi. Ya itu jadinya tadi seperti Pak Madina bilang ada jadi 7.000 satu kolam, bisa 20.000, 30.000. Nah itu seperti itu. Nah tapi kalau untuk benih yang dihasilkan sama indukan lele Sangkur yang sendiri, yang khususnya di Abah Nasruddin, itu bisa mencapai satu ekornya satu indukan itu bisa mencapai yang disampaikan 50.000 sampai 60.000. Bahkan kalau kita biasanya skala usaha Pak pakainya 3 pasang. 3 pasang itu jadinya 300.000 atau minimal 250.000. Itu sejelek-jeleknya 100.000 Pak. Itu kalau komunitas kita. Ya. Itu dari 3 pasang itu dibagi berapa kolam Pak? Kalau standarnya Abah Nasruddin itu dipakai jadi 8 kolam Pak, minimal. Jadi satu kolam ukuran kita kan standarnya 3x4 ukurannya. Itu rata-rata di sini cuma 20.000 Pak. Itu ukuran 23. Gitu. Jadi semakin besar ikannya semakin turun isinya, bukan semakin besar semakin padat. Ini yang lucu, kadang-kadang beli kolamnya 3x4, isinya 10.000, kurang berapa? 78, boleh Pak. Nah itu kemarin di agrowisata Halim itu sebagai istilahnya pelatihan realnya implementasi. Kemarin saya ngajarin kebetulan ada pelatihan gitu ya tempat saya. Saya bilang ini main pembesaran, Bapak mau isi berapa? Saya biasanya isi 10.000. Oke Pak, kita isi 10.000 benihnya ya, saya bilang. Itu baru kemarin orangnya datang lihat, Pak ini kok banyak yang mati? Inilah Pak, saya bilang. Bisa dibayangkan kan saya bilang. Bagi saya rugi, ya enggak lah saya bilang. Karena saya bijak sendiri gitu kan. Saya buat tes. Kenapa? Enggak katanya Pak. Nah pemilihan benih itu penting. Kenapa? Buat kelangsungan usaha. Artinya gini, saya pembibit. Saya kan pembibit nih. Bapak datang ke tempat saya kan membeli harapan. Yang diharapkan adalah benih 2.000 akan panen nanti 2.000 ekor juga. Nah memang kalau yang namanya makhluk hidup nggak mungkin Pak sampai 100% panennya. Paling bisa antara 95-90% itu udah bagus gitu. Tapi yang bisa kita hatikan kalau panennya cuma 30% ya Pak. Indukan itu berapa kali digunakan Pak? Indukan itu memang ada bobotnya Pak. Bobotnya ada. Jadi ada masanya juga. Jadi nanti cirinya ada Pak. Nanti Bapak bisa dapatkan panjang ceritanya. Nanti di tempatnya Haji Nasruddin. Nanti akan dijelaskan di tempatnya Pak. Nah jadi bagaimana kita memilih indukan yang memilih benih yang bagus juga. Tadi lincah pergerakannya, terus jangan menggantung Pak. Kalau lele udah menggantung Pak, kalau istilah Haji Nasruddin dibilang laporan nih ada anggotanya, alumninya bilang, Pak lelenya berdiri, kasih kursi biar dia duduk. Nah kalau lele udah sampai berdiri Pak, nah ini tadi kalau Haji Nasruddin mengajarkan harus membaca, kita harus bisa membaca gerak-gerik si ikan, membaca cuaca juga. Kalau lele sudah menggantung Pak, itu 90% mati pasti. Kalau udah menggantung udah pasti mati Pak. Nah kalau lele sendiri itu kalau sakit dia pergerakannya lambat Pak, dan gontai, goyang. Nah itu biasa. Kita kalau pemimpin tadi bilangnya, wah ini lele gue lagi goyang nih gitu kan. Nah itu sebelum berdiri dia Pak. Tapi kalau udah berdiri begini udah siapkan bendera merah putih ya Pak, biar dia hormat gitu kan. Karena pasti mati Pak. Gitu. Udah nggak bisa ketolong. Mau dikotak kaki kayak gimana juga nggak bisa. Gitu. Terus benih lele juga disortir Pak. Tapi saya bilang, saya sarankan ya Pak, saya selaku pembibit juga jangan membeli lele. Kita beli lele nih, langsung Bang sortir ya. Terus Bapak beli jangan, karena lele itu lagi stres Pak. Bapak bawa pasti mati. Nanti si pembibit bilang, Bapak sih bawanya ke Jawa mungkin muter-muter dulu, bla 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 segala macam. Jadi kalau bisa lele itu disortir setelah 1-2 hari baru Bapak beli.
Nah itu pasti sehat lelenya. Tapi kalau pas disortir, itu kan bak sortir bulat-bulat pak. Lele itu kalau dikasih air dia akan lolos pak, berusaha lolos. Nah itu dia akan lecet-lecet badannya. Nah yang bagus itu adalah setelah 1 hari setelah disortir. Gitu. Jadi kadang-kadang pembibit itu kalau udah jadi bapak punya usaha pembibitan pak, yang paling males adalah nyortir, sama nyuci kolam. Udah banyak pemandian. Paling males. Kalau panennya sih seneng gitu ya, panennya seneng ya. Banyak duitnya gitu kan, serok sana, serok sini gitu. Tapi hal yang paling males nyuci kolam pak, sama sortir. Karena waktu sortirnya itu bisa dibatasi pak. Kalau kayak di Jakarta ini atau di Bekasi pak, nggak bisa pagi pak. Pagi pun pagi sekali, paling cuma kapasitasnya cuma sampai 1 atau 2 kolam. Nah kalau misalnya kolamnya banyak, biasanya kayak di Halim itu ada 30 kolam. Kita itu sortirnya malam hari pak, dari habis isya sampai nanti jam 4 setelah subuh gitu pak. Gitu. Itu dapat sekitar 5 kolam diameter 4. Nah itu seperti itu. Jadi benihnya kalau bisa jangan disortir kalau pas mau beli. Biarin aja mereka sortir dulu gitu kan. Nah memang ini yang jadi politik juga pak, banyak yang bertanya pak, ukurannya kenapa nggak bisa 1 ya? Saya mau beli ukuran senti, nggak bisa pak. Saya umpamakan gini, pisang sesisir, ya pak ini pisang sesisir pak. Pertanyaannya kenapa yang belakang depan daripada yang depan? Kan gitu. Ini yang 1 sisir. Nah bagaimana lele yang 3 indukannya? Nah kalau muridnya Haji Nasruddin nggak terkena poligami pak. Jadi indukannya pakai 1 betina 1 jantan. Gitu. Kalaupun memang istilahnya kan yang lebih dominan nanti jantannya tuh pak, jantannya lebih banyak. Gitu. Bukan betinanya yang dibanyakin, betina banyak buang telur pak, hasilnya nggak jadi. Nah itu seperti itu kalau. Tapi biasanya Abah Nasruddin sarankan biasanya sepasang, 3 pasang, 4 pasang seperti itu. Belum pernah sampai 1 paket pak, belum. Gitu. Tapi kalau pembudidaya yang lain mungkin 1 paket. Nah ini untuk menyetak benihnya. Terus pastikan juga pak, kolam benihnya itu nggak berbau pak. Kalau kolam benih berbau, nah ini pak masih bermasalah. Terus yang kedua, benih jangan dikasih makan. Kadang-kadang mau buat misalkan gini, ada yang beli nih, benar nggak nih nggak lolos dari bak sortir ukuran 78? Karena dikasih makan perutnya gendut kan, dia nyangkut. Ya ini sih bukannya membuka aibnya pembenih pak, kita biar tahu aja. Gitu. Karena apa? Yang paling menguntungkan benih pak, marginnya 100%. Tanya pak ini, ya kan? 78 pasarannya aja pak, itu di angka 290 atau 300. Nah itu untungnya di 100 rupiah. Kalau kita bisa menjual 100.000 benih, nah duitnya banyak pak itu. Makanya rata-rata pengen jadinya pembenih ketimbang pembesaran. Nah tubuh lele itu proporsional pak, ya pak. Pak, saya mau nanya ini pak, kita masih pemula, saya juga mewakili dari tahunan juga. Ya. Nah ini kan ada pembuatan dari sistem plastik ya, terpal sama yang bulat atau yang persegi, nah diameter gitu. Kalau bahan terpal kan bahan plastik pak ya, itu kan biasanya kalau bahan itu kan bau, plastik. Kemungkinan saya tahu itu bau plastik biasanya. Nah terus kalau kita isi air dulu, apa isi kita ini kotoran kambing atau kotoran kelinci, kan biasanya kita taruh dulu gitu, terus beberapa hari kita kasih air. Nah terus untuk naruh bibit itu kira-kira berapa hari gitu pak dari kita nyebar bibit itu? Nah, kalau yang menggunakan kolam terpal ya pak, kolam terpal yang semi karet maupun yang plastik ya, itu kan ada 2 ya.
semi karet atau semi plastik, yang plastik gitu kan, itu harus dicuci dulu Pak. Fungsinya apa? Membuat zat-zat kimia, ya kan? Banyak pembudidaya juga yang menggunakan kayak sekarang ini kayak sabun pencuci piring juga bisa yang antibakterial, sunlight gitu. Tapi memang sampai busanya habis Pak, kebuang. Nah setelah itu dikeringkan, setelah habis dicuci dikeringkan di panas matahari. Nah setelah itu baru diisi air kolam 50 cm. Nah setelah itu baru dikompos. Setelah dikompos, diamkan, ya kan, pakai herbal, kasih herbal itu. Nah setelah itu didiamkan selama 8 hari Pak. Setelah 8 hari, ya kan, kotoran kambingnya diangkat. Nah benih bisa masuk. Nah kebanyakan salah pembudidaya pemula adalah apa? Mendiamkan air. Katanya biar tua. Air di dalam tanah udah tua Pak. Kadang-kadang tuaan air daripada kita. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi dipersiapkan biar satu pH airnya stabil. Yang kedua suhunya juga tetap terjaga. Jadi setelah 8 hari baru bisa masuk Pak. Nah pemilihan benihnya ini tadi, ya kan, jangan sampai tubuh si benih itu pun juga lele keris Pak, belok-belok ataupun gede kepala, atau lele pedang, lele samurai dibilangnya. Lele samurai itu lele kurang makan Pak, jadi kepalanya gede, badannya kurus. Ya sumur. Gitu. Nah ini yang bermasalah. Nah ini prosesnya Pak, proses kita mensortir. Lihat aja bak sortirnya bolong-bolong begitu Pak. Nah lele itu kalau stres Pak, dia itu kayak payung Pak. Payung kan ada ininya tuh, tulangnya. Nah kebuka dia gitu. Nah itu udah stres dia Pak. Kalau udah sampai dia mengeluarkan patilnya, dia nggak akan kedua kali dia Pak mengeluarkan patilnya lagi. Dia hanya sekali, kaget dia, stres gitu. Nah itu lemes, lelenya udah mulai lemes Pak. Makanya hati-hati seperti itu. Jadi jangan membeli benih yang sangat disortir, lebih baik tunggu dulu gitu. Karena kan pasti akan rugi nanti bapaknya. Nah ini prosesnya. Nah ini lihat, kalau yang profesional itu Pak, ya bisa lihat di gambar, kepala sampai badan itu sejajar rata. Ada yang seperti pramugari Pak, atau foto model lebih ramping gitu kan. Katanya enggak, dia lagi model gitu kan. Nah ini benihnya padat Pak. Nah kalau lele konsumsi juga sama seperti itu juga. Jadi kalau lele konsumsi biasanya bandar-bandar atau tukang ikan itu udah tahu dari pegangannya Pak. Cekelannya Pak katanya. Pegangannya itu antep. Jadi dari kepala dia pegangnya begini aja. Jadi dia pilihin segini. Kalau ukurannya segini, karena kalau lele konsumsi itu ukuran 3 jari Pak. Kepalanya itu 3 jari. Kalau 4 jari lele BS besar. Gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau Bapak temukan benihnya udah kurus, ramping, itu sulit besarnya Pak. Jadi mau dikasih pakan sekarang pun juga tetap aja nggak bakal gede-gede. Nah ini yang bakal bermasalah. Nah ini proses aklimatisasi Pak. Jadi proses aklimatisasi itu apa sih? Proses sebelum benih masuk ke dalam kolam Pak. Jadi ada prosesnya. Kalau Abah Nasruddin yang dari water system itu aklimatisasinya, jerigennya direndam Pak. Jadi ini kan jerigen bawa benih. Nah di dalam dimasukin ke dalam air, jangan dituang. Kan biasanya kalau misalnya kan dituang nih, benihnya ada langsung digerejokin begitu. Nah ini didiamin Pak. Jadi air kolam masuk ke dalam, air yang ada di jerigen akan keluar. Nah benihnya akan keluar dengan sendirinya Pak. Nah ini proses aklimatisasi. Atau bisa khawatir, misalnya katakanlah beli benih di kolam A, khawatir nanti dia bawa penyakit, bawa benihnya. Dia menggunakan proses pakai air benih tapi dikasih methylene blue Pak, antibiotik kita sebut gitu, seperti ARPK Pak. Tapi dia nggak lama, cuma direndam aja sebentar, diangkat lagi. Itu buat
menghilangkan bakteri aja, tapi masuk langsung ke dalam kolam untuk pemeliharaan. Nah, ini proses aklimatisasi. Nah, ini pemberian pakan, Pak. Nah, beberapa jenis-jenis pakan, merek-mereknya juga tergantung kantong juga sih, Pak, gitu. Karena masing-masing ada harganya. Tapi yang biasa Oke, sekali sambil Busri bagi-bagi kaos. Azan juga sudah Sama selesai. ukurannya. Kita lanjutkan sedikit dari materi. Jadi ini contoh olahan-olahan lele Pak yang bisa diolah. Sampai kita jualan ikan-ikan yang terkhususkan. Sehari 2.000. Di komunitas kami itu ada olahan Pak, namanya Namfish. Itu lele dalam bentuk frozen, lele filet tanpa tulang dan tanpa kepala. Di Dapat sini kaos, kita Bor. kenapa menyediakan lele filet ini? Tujuannya adalah untuk adanya tambahan Sama pemasukan semua ukuran. para pembudidaya lele, Pak. Jadi Sama. kita ketahui tadi masa budidaya lele itu 2 sampai 3 bulan, Pak. Sambil menunggu 2 sampai 3 bulan masa panen, Pak, sebelum ikan lele kita bisa dipanen. Nah, banyak lagi begitu buat petani yang pemula. Yang kedua, saya sering ingatkan banyak petani yang menganggap budidaya lele itu mudah. Mudah itu bukan berarti gampang, dan artinya karena mindsetnya sudah menggampangkan, jadi terkadang cara budidayanya asal-asalan. Dari manajemen airnya, manajemen pakannya, sampai dengan manajemen budidayanya. Yang ketiga, ini khususnya buat para calon petani lele yang punya dana yang cukup. Karena pertama lagi menganggap lele itu mudah, kadang hanya menyerahkan kepada yang jaga, Pak, biasanya. Ini orang yang banyak duit bikin kolam, terus menyerahkan semuanya kepada yang jaga, tinggal nunggu hasilnya. Itu dipastikan hasilnya juga tidak maksimal. Yang keempat, banyak uji coba sistem budidaya. Kita tahu, Pak, saya juga dulu mengalami sebagai pemula di lele. Kita ingin mendapatkan banyak informasi-informasi yang bagus dari sistem budidaya, cara panen, dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya saya boleh cerita, dulu saya mencampur adukan semua sistem budidaya dengan harapan mendapatkan sistem budidaya yang bagus. Malah justru hasilnya sebaliknya, malah berantakan total, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak sudah menemukan sistem budidaya yang baik, tidak usah dicoba lagi. Kalau kami memang menggunakan water system yang memang sudah terbukti hasilnya baik. Yang keempat, lupa mencari market, Pak. Jadi kerjanya ngendok aja di kolam, Pak. Jadi nggak cuman fokus ngeliatin lele aja, tapi nggak tahu ini kalau misalnya hasil panennya udah ada, mau jual kemana. Jadi baru nyari pada saat ikan lelenya udah siap dijual. Nah, itu jadi celah tengkulak untuk menekan harga kita. Yang selanjutnya, pemilihan lahan yang salah. Mas Wendy, saya punya lahan luas, tapi airnya nggak ada, sumber airnya nggak ada, itu jadi persoalan. Ada lahannya luas, tapi sumber airnya zat besinya tinggi. Ada yang kejadian seperti itu. Ada yang airnya bagus, lahannya luas, tapi susah diakses, Pak. Untuk masuk mobil susah, karena pada saat nanti panen biasanya mobil-mobil pickup yang bawa. Jadi sebisa mungkin pemilihan lokasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai sumber bahan baku seperti air, terus lokasinya terlalu jauh dari pasar, itu pertama akan menyulitkan pembeli untuk membeli hasil panen kita. Yang terakhir adalah tidak mau menikmati proses belajar. Langsung hitung-hitungannya, langsung pengennya untung terus. Ini memang kita di bisnis
yang diharapkan adalah profit atau hasil yang baik lah, ini keuntungan yang baik. Tapi kembali lagi saya ingatkan ini adalah makhluk hidup, penanganannya harus benar-benar, karena apa yang tadi kami jelaskan, Bang Adi jelaskan, saya jelaskan, itu terkadang berbeda aplikasinya di lapangan. Jadi caranya Bang Adit misalnya di Halim dengan caranya di Bogor saya itu pasti berbeda, Pak. Ada cara-cara yang sedikit berbeda, tetapi yang penting kita memiliki SOP standar budidaya yang sama. Nantinya tinggal pengaplikasian di lapangan, karena kalau di tempat saya kan airnya suhu udaranya dingin. Itu caranya berbeda dengan caranya kolam Bang Adit yang di Halim yang kategorinya di dataran rendah. Oke, mungkin ini sebagai penutup 7 kesalahan pembudidaya pemula. Dan tadi ada pertanyaan dari Bapak. Tadi apa Bapak pertanyaannya? Oke, untuk pemula itu biasanya kalau misalnya untuk kolam kotak Pak, ukurannya 4x3 tinggi 1 meter Pak. Kalau Bapak bisa tinggi 1,5 meter lebih bagus, tapi dengan catatan 1,5 meternya digali Pak. Jadi naiknya itu 1 meter. Kalau 4x3 dikali 200, 150 sampai 200 itu di kisaran 1.500 sampai 2.000 ekor per kolamnya. Nah kalau misalnya Mas kayaknya lagi banyak kolam bulat. Kalau kolam bulat itu biasanya untuk yang di budidaya lele itu di ukuran diameter 3 sampai dengan diameter 4. Kalau diameter 5 itu terlalu besar, diameter 1 dan diameter 1,5 itu terlalu kekecilan. Jadi standarnya biasanya menggunakan diameter 3 atau diameter 4. Kepadatannya biasanya di diameter 3 di awal untuk teman-teman yang baru di 1.500 sampai ke titik maksimal di 3.000 ekor Pak. Kalau misalnya di diameter 4, start di awal untuk teman-teman yang baru mulai dari 2.000 ekor dengan maksimal sampai di batas maksimal di 4.000 ekor. Jadi kalau misalnya Mas bisa nggak diameter 4 tebar 5.000, saya tidak menyarankan. Jadi lebih baik menambah kolam daripada memaksakan padatan tebar yang tinggi tapi nanti tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Bapak yang satu lagi nanti akan dijelaskan oleh Bang Adit tentang cara persiapan media air sebelum benih ditebar. Untuk penyediaan media air Pak, kita memang harus ngecek dulu juga air yang digunakannya. Kayak misalnya air yang mengandung aporit itu harus ditampung dan harus dinetralisir dulu Pak. Aporitnya, zat kaporitnya biasanya menggunakan kapur dolomit. Nah itu kapur dolomit biasanya menggunakannya sama garam krosok, ya kan? Nah itu diendapkan dulu Pak. Kalau memang mengandung zat